La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sahabat Syiar Islampedia, tema kali ini adalah 7 amalan utama di 10 hari terakhir Ramadan. Bulan Ramadan merupakan momentum peningkatan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa dan ladang amal bagi orang-orang yang saleh, terutama 10 hari terakhir Ramadan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Beliau jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memaksimalkan amalan saleh pada 10 malam terakhir sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Suatu hal yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di luar malam tersebut. 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadis yang mengisahkan beliau membangunkan istri dan anaknya. Pada malam itu, beliau ingin keluarganya memanjatkan doa dan beribadah dengan khusyuk. Karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesungguhan beliau dalam hal menjalankan ibadah. Berikut 7 amalan yang pelaksanaannya sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir Ramadan. Yang pertama, memperbanyak qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan salat pada Lailatul Qadar karena keimanan dan hal mengharap pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah berlalu. Perihal amalan ini juga diterangkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila 10 malam terakhir telah masuk, mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Yang kedua, membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran Al-Karim memiliki kekhususan berkait dengan bulan Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dimaklumi pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian lebih terhadap Al-Qur'an pada bulan Ramadan, sehingga Jibril turun pada bulan Ramadan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Qur'an, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik dengan kebaikan, dan beliau lebih terbaik pada bulan Ramadan. Sesungguhnya Jibril menjumpai beliau setiap tahun pada bulan Ramadan hingga bulan berlalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperhadapkan Al-Quran kepada Jibril. Apabila Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih baik dengan kebaikan daripada angin yang berembus tenang. Yang ketiga, memperbanyak iktikaf. Iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid saat malam hari. Cara ini dilakukan agar bisa beribadah dengan lebih fokus, berserah diri, dan sementara terputus dari nafsu duniawi. Saat melakukan iktikaf,
Perbanyaklah melakukan salat, zikir, sambil melakukan introspeksi diri. Akui semua kesalahan yang sudah dilakukan agar mendapatkan berkah dan ampunan. Dasar pensyariatan amalan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum 'akifuna fil masajid." Sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Ayat di atas masih dalam rangkaian penjelasan hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Jadi iktikaf memiliki kekhususan berkaitan dengan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana diterangkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri beliau beriktikaf setelah itu. Yang keempat, memperbanyak sholat sunnah. Perbanyak melakukan sholat sunnah yang selama ini jarang dilakukan. Memperbanyak sholat sunnah akan membuat Anda lebih berserah diri dan ikhlas, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu." Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud, dan yang dimaksud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Cara memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat sunnah. Yang kelima, memperbanyak doa. Perbanyak doa yang baik kepada Yang Maha Kuasa atas 10 hari terakhir. Panjatkan doa setelah melakukan sholat atau kapan saja. Doa yang terus dipanjatkan akan mudah didengar dan akhirnya dikabulkan. Doa adalah ibadah yang sangat agung, merupakan sifat para nabi dan rasul, serta ciri orang yang saleh. Keutamaan perintah dan manfaat doa sangatlah banyak diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Dimaklumi pula bahwa pertengahan malam adalah waktu yang baik untuk berdoa. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir tersisa. Dalam salah satu riwayat Muslim, ketika sepertiga malam pertama telah berlalu, dan dalam riwayat beliau yang lain, apabila 1/2 atau 2/3 malam telah berlalu. Kemudian berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan untuknya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan untuknya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya." Yang keenam, taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar adalah amalan yang dituntut pada seluruh keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." Malam hari adalah tempat untuk bertaubat dan beristighfar bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan pada mata air sambil mengambil sesuatu yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Sesungguhnya sebelum di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Yang ketujuh, menunaikan zakat. Zakat fitrah dikeluarkan untuk menyucikan harta kita. Sedangkan sebagai ibadah, zakat fitrah bertujuan untuk membantu memberi makan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang saum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji.
dan untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maka ia berarti zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu berarti sedekah seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Sahabat Syiar Islampedia, seluruh akhir Ramadan merupakan pamungkas bulan ini, sehingga hendaknya setiap manusia mengakhiri Ramadan dengan kebaikan, yaitu dengan mencurahkan daya dan upaya untuk meningkatkan amalia ibadah di sepanjang 10 hari akhir Ramadan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.